Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobahul khair, Sobahun nur. kaifa halu? Alhamdulillah ana bi khair. Minukah min? Beriman, berahlus sunnah wal jamaah, berakhlakul karimah, berilmu, berjiwa kebangsaan. Yes. Anak-anak, hari ini kita akan belajar tematik dengan Bu Ilmi dan Bu Suci, baik, sebelum pembelajaran hari ini kita mulai, marilah kita membaca basmalah bersama-sama. Let's pray together. Bismillahirrahmanirrahim. Oke anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang gerakan dasar di dalam kolam renang. Selanjutnya kita akan belajar tentang aturan di sekolah saat musim kemarau dan juga kita akan belajar tentang sebab kekeringan saat musim kemarau. Baik anak-anak, silakan dilihat dan dicermati pembelajaran dari Bu Guru dengan penuh semangat. Baik anak-anak, silakan kita buka buku paket tematik halaman 76. Nah, di situ terdapat sebuah bacaan. Mari kita baca bersama-sama ya. Saat kemarau, hujan jarang turun. Air pada sumber mata air pun berkurang. Akibatnya, beberapa daerah kekurangan air. Warga bersusah payah mencari sumber air. Ada kalanya sumber air ditemukan jauh di tengah hujan. Hal itu karena di hutan banyak tumbuh pohon. Akar-akar pohon di hutan dapat menyimpan air di dalam tanah. Nah, anak-anak, dari bacaan itu tadi terdapat cerita tentang musim kemarau. Nah, saat musim kemarau itu hujan jarang turun. Jadinya banyak sekali daerah yang kekurangan air. Warga pun susah untuk mencari air, Nak. Maka dari itu terkadang mereka mencari air sampai ke hutan. Kenapa sih kok ke hutan? Karena di hutan banyak tumbuh pohon dan akar-akar pohon itu dapat menyimpan air di dalam tanah. Nah, kira-kira apa ya sebab lainnya sumber mata air atau kekeringan saat musim kemarau apa ya? Mari kita cari tahu. Nah, sebab kekeringan saat musim kemarau yang pertama karena hujan jarang turun. Dan yang kedua, sumber mata air berkurang. Dan yang ketiga, kurangnya daerah resapan air. Dan yang keempat, penggunaan air secara berlebihan. Nah, anak-anak, ketika musim kemarau membuat debu semakin banyak. Selain itu, air bersih juga semakin berkurang. Untuk mengatasi masalah itu, di sekolah pun diberikan beberapa aturan. Kira-kira aturannya apa saja ya ketika musim kemarau di sekolah? Yuk kita simak bersama-sama. Aturan di sekolah saat musim kemarau yang pertama, menggunakan air secukupnya. Tidak boleh berlebihan ya nak ya. Yang kedua, ketika melihat keran air yang terbuka dan mengucurkan air, segeralah menutupnya, jangan dibiarkan. Ingat, kita harus hemat air. Dan yang ketiga, apabila menemukan ada keran yang rusak, segeralah melapor kepada Bapak atau Ibu guru agar segera diperbaiki supaya kita tidak kekurangan air ketika di sekolah. Nah, itulah tadi aturan di sekolah saat musim kemarau. Selanjutnya kita akan membahas tentang gerakan dasar di dalam kolam renang. Gerakan dasar di dalam kolam renang dibagi menjadi 3. Di antaranya yaitu gerakan dasar mengambil napas, kemudian gerakan dasar
tangan, dan yang ketiga gerakan dasar kaki. Yang pertama, gerakan dasar mengambil napas. Coba kita amati bersama ya gambar tersebut. Kedua tangan memegang dinding kolam atau tangan teman. Kemudian masukkan kepala ke dalam air. Setelah itu, putarkan kepala ke samping kanan dari kiri sehingga mulut di atas permukaan air. Dan yang terakhir, buka mulut lalu ambil nafas melalui mulut dengan cepat. Lalu masukkan muka ke dalam air dan buang napas di dalam air. Yang kedua yaitu gerakan dasar tangan. Coba kita amati bersama gambar tersebut. Peganglah sisi kolam dan angkatlah perlahan. Kemudian kaki satu persatu sejajar dengan tubuh. Dan yang ketiga yaitu gerakan dasar kaki. Amati gambar berikut ini ya nak. Gerakan kaki digerakkan ke atas dan ke bawah secara bergantian. Kemudian gerakan kaki dimulai dari pangkal betis ya. Gerakan jangan terlalu tinggi, tetapi cukup dekat dengan permukaan air. Tugas anak-anak adalah kerjakan buku paket tematik 1H halaman 79 poin ayo lakukan. Kerjakan tepat waktu ya nak, Bu Guru tunggu. Alhamdulillahirrabbilalamin, itulah tadi pembelajaran kita hari ini. Jangan lupa kerjakan tugasnya dengan tepat waktu ya nak. Mari kita akhiri pembelajaran hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pesan dari Bu Guru, jangan lupa sholat 5 waktu, sholat tarawih, tadarus Al-Quran, dan tetap jaga kesehatan. Kita akhiri. Wassalamualaikum